Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekonomi politik perdagangan internasional. Di kelompok 5 ini berisi saya sendiri, Tunjung Indra Setiawan, NPM 0061, ada Tri Arumsari NPM 0071, ada Dwi Ardianto NPM 0079, ada Dania Ayu NPM 0080, ada Emer Aldinda NPM 0086, dan ada Dimas Chandra NPM 100, ada Naufal Afik Nur Aziz NPM 102. Pengertian Ekonomi Politik Internasional (EPI) menurut Dr. Mukhtar Mas Mahud dalam Ekonomi Politik Internasional tahun 1989 atau 1990 didefinisikan sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional, yaitu bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi, defisit, neraca perdagangan atau pembayaran, penanaman modal asing, efisien produksi dan sebagainya berkaitan dengan urusan politik internasional dan politik domestik. Nah, yang selanjutnya ada apa yang membedakan ekonomi politik internasional dengan ilmu ekonomi pada umumnya. Dalam ekonomi politik internasional sendiri terdapat istilah state of art yang kemudian membedakan ekonomi politik internasional dengan ilmu ekonomi pada umumnya adalah jika ekonomi yang pada umumnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi dan keuntungan dari pertukaran ekonomi, maka ekonomi politik internasional tidak selalu membahas pada hal tersebut saja, tetapi juga dalam isu-isu yang lebih luas. Dalam artian pembahasan dalam ekonomi politik internasional sebagai gabungan antar bidang politik dan ekonomi memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas. Topik bahasa utama adalah ekonomi politik internasional kontemporer adalah baik isu-isu spesifik seperti perdagangan internasional, keuangan internasional, dan pembangunan, atau dalam konteks ekonomi atau pertanyaan dari regulasi politik suatu pemerintah dalam konteks ekonomi internasional. Nah, ilmu ekonomi internasional mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja masalah ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional, artinya masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antar pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. Ekonomi internasional juga mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, baik antar dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan ekonomi internasional dapat berupa perdagangan investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Oleh karena itu, ekonomi internasional lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Pelaku yang mengadakan hubungan internasional yaitu swasta, pemerintah maupun organisasi internasional. Ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antar negara dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional, ekspor impor. Kegiatan jual beli tersebut melahirkan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, yang merupakan salah satu bahasa dalam analisis makroekonomi. Sedangkan dalam analisis ekonomi yang pada umumnya itu masing-masing pasar saling berhubungan satu dengan lain yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja. Yang selanjutnya yaitu pendekatan utama besar dalam ekonomi politik internasional. Ada 3, yaitu yang pertama, merkantilisme atau nasionalisme ekonomi. Dalam memahami ekonomi politik internasional ada sebuah kerangka besar teoritis yang dimiliki oleh masing-masing pendekatan tersebut. Pendekatan pertama yaitu nasionalisme. Nasionalisme meyakini bahwa politik merupakan hal utama bagi sebuah negara. Pendekatan nasionalisme menyatakan bahwa ekonomi merupakan sektor yang mendukung keberlangsungan dari kegiatan politik. Dengan kata lain, bahwa ekonomi adalah alat politik, sebuah basis untuk kekuatan politis. Yang kedua, liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi berakar dari ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme menempatkan kebebasan individu sebagai yang utama, sehingga pada varian dan sektor apapun dasarnya tetap pada kebebasan individu yang diutamakan, termasuk dalam sektor ekonomi dan politik. Liberalisme politik merupakan sebuah cara pandang yang menekankan pada
kebebasan dan persamaan individu. Yang ketiga yaitu Marxisme. Selain nasionalisme dan liberalisme, ada satu pendekatan besar lainnya yaitu Marxisme. Marxisme merupakan sebuah cara pandang yang digagas oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme memiliki sebuah kerangka teoritis bagi ekonomi politik internasional. Marxisme ekonomi mengamini cara pandang nasionalisme atau merkantilisme bahwa politik dan ekonomi saling berkaitan satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu tatanan dalam ekonomi politik internasional. Dari kepemimpinan tunggal muncullah sebuah konsep hegemoni yang memiliki kapasitas besar dalam bidang ekonomi politik maupun militer. Kapabilitas tersebut memunculkan suatu bentuk pengaruh atau kendali dalam aktivitas lingkungan internasional, sehingga terdapat keterkaitan antara order ekonomi politik internasional yang dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu kepemimpinan, hegemoni, dan stabilitas. Lalu teori yang terakhir adalah teori hegemonic stability yang merupakan teori yang dibawa oleh kaum merkantilis dan kaum realis. Kindleberger dalam Gilpin tahun 1987 menambahkan bahwa ekonomi dunia membutuhkan sebuah hegemon atau kekuatan yang mendominasi. Kemudian Keohane 1980 sependapat dengan adanya dominasi yang akan membuat kerjasama semakin lebih baik dan komando yang jelas dapat mengarahkan negara yang masuk dalam aktivitas ekonomi internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang krisis dan regulasi dalam ekonomi politik internasional. Yang pertama itu ada Great Depression. Great Depression adalah sebuah kondisi pertambahan ekonomi yang tajam dan mempengaruhi berbagai bidang. Selain itu, banyak pengangguran, terjadi krisis perbankan, krisis kredit, maka sektor ekonomi nyaris lumpuh. Kelumpuhan ekonomi yang panjang dan lama ini akan menyebabkan depresi ekonomi semakin parah. Depresi ekonomi yang parah inilah disebut dengan The Great Depression. The Great Depression yang terjadi suatu negara besar akan menyebabkan guncangan dahsyat dalam bidang ekonomi yang dampaknya tak hanya dirasakan oleh negara yang mengalaminya, tetapi juga negara-negara lain di dunia. The Great Depression adalah sebuah kondisi yang berimbas pada perekonomian dunia, tak hanya menghancurkan negara berkembang. The Great Depression juga memporak-porandakan perekonomian negara industri, sebab volume perdagangan menurun drastis. Demikian pula dengan pendapatan masyarakat, pajak, keuntungan perusahaan. Dahsyatnya krisis ekonomi pada level The Great Depression tak hanya berdampak pada kota-kota besar yang membangun gedung-gedung tinggi, tetapi perekonomian di wilayah perdesaan pun tak luput kena akibatnya. Harga komoditas pertanian anjlok, bahkan tak sedikit pun komoditas pertanian yang membusuk di lahan karena ketidakadaan dana operasional dalam menanamnya. Yang kedua ada Keynesianisme. Keynesianisme adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonomi Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan dan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai sektor utama penggerak perekonomian, terutama dalam bidang perekonomian yang lesu. Yang terakhir ada Fordisme, diambil dari nama Henry Ford, adalah konsep sistem ekonomi dan sosial modern yang bergantung pada produksi massal dalam skala industri dengan standar tertentu.
Konsep ini digunakan di berbagai teori sosial dan studi manajemen mengenai produksi dan fenomena sosial ekonomi. Konsep ini juga terkait dengan konsumsi massal dan perubahan kondisi kerja seiring waktu. Pandangan teoritis saat ini sepakat bahwa Fordisme sudah tergantikan atau masih ada dalam bentuk yang berbeda. Fordisme adalah sistem produksi yang dirancang untuk menghasilkan barang yang sama berbiaya rendah dan memberi pekerjaan upah yang cukup untuk membeli barang tersebut. Fordisme juga disebut dengan model perluasan ekonomi dan kemajuan teknologi yang bergantung pada produksi massal. Pembuatan produk yang mampu berjumlah banyak menggunakan mesin khusus dari tenaga kerja dan berketerampilan. Meski Fordisme merupakan metode yang dipakai untuk meningkatkan produktivitas dalam industri, prinsip ini dapat dipakai di berbagai proses produksi atau manufaktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi adalah cara yang ditempuh atau tindakan yang diambil pemerintah dengan maksud mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ekonomi dalam arti luas meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, sekalipun suatu kebijakan ditunjuk untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, tapi bila secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor, maka akan dapat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi internasional. Jadi kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh komposisi, arah serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Yang selanjutnya ada kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional yang pertama adalah diskriminasi harga. Adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka parang aktif. Yang kedua ada pemberian premi atau subsidi. Kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi atau subsidi ini antara lain berupa bantuan biaya produksi serta membebankan pajak dan fasilitas lainnya dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga ada dumping. Adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara ini hanya dapat dilakukan bila pasar dalam negeri dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Yang keempat ada politik dagang. Bebas merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang kelima ada larangan ekspor merupakan kebijakan atau suatu negara untuk melakukan ekspor barang-barang tertentu di luar negeri. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan yang selanjutnya ada kebijakan impor dalam perdagangan internasional. Yang pertama, mengenakan bea masuk atau tarif adalah kebijakan pembebanan pajak atas barang-barang impor atau barang yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dalam bentuk devisa. Yang kedua ada kuota impor. Kebijakan kuota impor dilakukan untuk membatasi masuknya barang impor dalam negeri. Pemerintah dapat menentukan jumlah atau jenis barang impor yang akan masuk ke dalam negeri. Hal ini akan membantu produsen dalam negeri untuk memproduksi barang yang dirasa mampu bersaing dengan barang impor yang dijual di pasar dalam negeri. Dan yang ketiga ada pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor jatah dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli. Yang keempat, ada kebijakan subsidi impor.
Kebijakan mengadakan subsidi impor ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen luar negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dalam negeri. Yang kelima dan yang terakhir, devaluasi. Slide selanjutnya ada tujuan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada autarki. Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Tujuan autarki bermaksud untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, atau militer. Yang kedua ada kesejahteraan atau welfare. Tujuan ini bertentangan dengan autarki di atas. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan meningkat. Maka, untuk mendorong perdagangan internasional, hambatan atau restriksi dalam perdagangan internasional seperti tarif, kuota akan dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti mengarah ke perdagangan bebas. Yang ketiga ada proteksi. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan dapat berupa tarif atau kuota impor. Yang keempat ada keseimbangan neraca pembayaran. Terutama bagi negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayaran, posisi cadangan valuta asingnya lemah, maka diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa. Pengawasan devisa tidak hanya mengatur atau mengawasi lalu lintas, tapi juga modal. Dan yang terakhir ada pembangunan ekonomi. Untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara, pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasional. Dengan ada kebijakan yang pertama ada perlindungan terhadap industri dalam negeri yang baru tumbuh. Yang kedua mengurangi impor barang yang non-esensial dan mendorong impor barang-barang yang lebih esensial. Yang ketiga yang terakhir ada mendorong ekspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan ekonomi perdagangan internasional. Yang pertama adalah tarif. Nah, tarif ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya $6 setiap barangnya. Lalu ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri. Seperti tarif subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik. Lalu ada pembatasan impor. Pembatasan impor merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya Amerika membatasi pengimporan keju. Selanjutnya adalah pengekangan ekspor sukarela. Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela atau voluntary export restraint, yang juga dikenal sebagai kesepakatan pengendalian sukarela, Voluntary Restraint Agreement (IRA). Lalu VER adalah suatu pembatasan kuota atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara yang pengekspor dan bukan pengimpor. VER merupakan keuntungan politis dan legal, membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai beberapa tahun belakangan. Selanjutnya adalah perangkat kebijakan perdagangan lainnya. Yang pertama adalah proyek pengadaan pemerintah nasional procurement, yaitu pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi dalam negeri meskipun barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh klasik adalah industri telekomunikasi Eropa. Jadi di negara-negara mensyaratkan Eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini milik pemerintah pemasok domestik, meskipun jika hanya para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibanding dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya hanya sedikit perdagangan peralatan telekomunikasi di Eropa. Lalu yang selanjutnya hambatan-hambatan birokrasi atau red tape barriers.
Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukan secara formal. Untungnya atau sayangnya begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah surat keputusan pemerintah Perancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di politeers yang secara efektif membatasi realisasi sampai jumlah yang relatif amat sedikit. Slide selanjutnya yaitu kasus untuk intervensi pemerintah. Yang A. Macam-macam argumen politis untuk intervensi. 1. Melindungi lapangan pekerjaan dan industri. 2. Keamanan nasional. 3. Pembalasan. 4. Melindungi konsumen. 5. Mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Dan yang keenam, melindungi hak asasi manusia. Yang B. Macam-macam argumen ekonomi untuk intervensi. Yang pertama yaitu argumen industri yang baru tumbuh, dan yang kedua kebijakan perdagangan strategis. Yang C. Macam-macam argumen ekonomi untuk intervensi. Yang pertama argumen industri yang baru tumbuh, yang kedua kebijakan perdagangan strategis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.